pagi teman-teman, saya Muhammad Novento Widiawardana. Pada kesempatan kali ini saya mau wawancarai Ibu Susi dari mana Bu? Pos PAUD ya? Kejora Peleburan. Ya, Pos PAUD Kejora Peleburan. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, apakah kesulitan mengajar pada saat pandemi seperti saat ini Bu? Terutama untuk anak-anak PAUD ya? Itu gimana? Kesulitannya pasti ada Mas, karena kalau untuk anak usia PAUD itu, anak-anak usia 2-5 tahun itu butuh sentuhan, butuh pelukan. Jadi ketika masa pandemi kemarin ditetapkan kita harus belajar di rumah, bermain di rumah, itu ada kesulitannya pasti, karena yaitu tadi kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak, dimana itu interaksi seperti itu dibutuhkan sekali untuk anak usia PAUD. Untuk seperti untuk Zoom itu nggak bisa, karena kita ya itu tadi contoh-contoh itu harus diberikan secara langsung untuk anak-anak. Jadi susah ya Bu. Misal kayak anak-anak kan di rumah mesti lebih banyak aktifnya sama teman-teman daripada ke gurunya ya gitu ya. Iya, kesulitannya di situ. Oh, yang kedua, bagaimana cara menangani anak yang tidak mau belajar tatap muka itu gimana Bu? Mesti kan banyak tuh anak-anak yang memilih main daripada belajar. Kalau sedangkan waktu ketemu secara langsung kan mesti juga bermain tapi juga sama gurunya gitu. Itu gimana Bu menanganinya? Untuk penanganan seperti itu pertama dari sekolah itu, dari guru itu harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Guru juga harus kreatif, di mana setiap jadwal sekolah itu anak-anak tuh ingin sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua dari orang tua. Jadi orang tua juga harus selalu mensupport, memotivasi, juga menciptakan kesan bahwa kalau sekolah itu menyenangkan, karena bisa bertemu dengan bermain dengan teman-temannya yang berbeda dengan teman-temannya di rumah, kemudian bisa belajar dengan gurunya yang tentu saja metode pembelajarannya berbeda dengan ketika mereka belajar di rumah. Jadi motivasi itu dari kedua belah pihak, dari sekolah juga dari orang tua. Jadi lebih cara motivasi gitu ya? Iya, motivasi. Gimana caranya orang tua itu ketika besok mau sekolah itu anak-anak tuh senang, gimana itu. Jadi jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu tuh orang tua sudah mempersiapkan anak-anak untuk sekolah. Berarti komunikasi antara pengajar dengan orang tua itu diperlukan dengan baik? Iya, amat sangat diperlukan. Jadi misalkan anak-anak sulit untuk nggak mau sekolah, gimana nanti gurunya bisa memberikan motivasi juga ketika dia datang ke sekolah untuk sekolah di hari berikutnya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Terus ini waktu kapan saja yang diperlukan untuk bertemu, kan mesti nggak hanya jarak jauh ya, tapi juga ada yang pertemuan gitu. Masa pandemi ini ya? Iya. Itu gimana Bu? Waktunya kapan gitu? Di masa pandemi ini kita membuat jadwal Mas, setiap sebulan sekali itu ada orang tua dan anak mengambil tugas sekaya. Jadi seperti ini. Jadi itu setiap bulan mereka mengumpulkan dan nanti mengambil untuk tugas berikutnya. Jadi itu kesempatannya itu untuk bertemu dengan pengajar, untuk melihat kondisi sekolah mereka yang pasti mereka sudah rindukan, karena beberapa kali kita ketemu, misal ketemu anak-anak udah menanyakan kapan Bu kita mau sekolah, tapi karena kondisi yang belum aman untuk anak-anak ya terpaksa kita di masa ini seperti itu. Berarti anak-anak PAUD pun itu mempunyai keinginan untuk bertemu lagi dengan gurunya dan teman-temannya ya. Bu ya. Karena ada kan berbeda ya suasana di rumah dengan sekolah itu kan berbeda sekali. Jadi itu yang mereka tetap kapan mungkin mereka satu contoh kecil, kalau di sekolah itu mereka bisa bermain bola dengan teman-teman, terus bermain ayunan yang mungkin di rumah nggak ada ya, terus ketemu dengan guru alat permainannya yang di rumah dengan di sekolah itu kan pastinya berbeda. Jadi itu. Terus tadi kan udah bertempat ya, ini selanjutnya bisa bertempat di mana pertemuannya itu, atau dan apakah sudah menerapkan 3M gitu kalau bertemu dengan siswanya, atau jarak jauh tetap jaga jarak atau gimana gitu kan. Biasanya mesti ada anak-anak yang kangen sama gurunya, mesti pingin apalah itu. Iya, pertemuannya di sekolah Mas, di sekolah. Setiap itu kita pertemuannya di sekolah,
jadi mereka mengumpulkan tugas dan mengambil tugas itu di sekolah. Dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang 3M itu. Kita di sekolah juga ada alat untuk mencuci tangan segala macam seperti itu, juga tetap menjaga jarak. Kita ketika mengambil itu meja-meja kita atur ada jaraknya juga, dan waktunya kita batasi, jadi antara jam sekian sampai jam sekian untuk anak yang nomor absen sekian sampai sekian gitu. Kemudian kita juga menyampaikan ke orang tua, seandainya mereka sakit atau anaknya sakit, itu tidak harus mengambil kegiatan, tidak harus mengambil hasil karya itu hari itu. Nanti bisa kalau mereka sudah kondisi sudah sehat gitu. Jadi kita untuk menghindari hal-hal penularan segala macam, juga harus bermasker. Kalau orang tua dan anak-anak datang tidak bermasker, tidak kita terima, seperti itu. Terus mengapa sekolah di sini dalam artian PAUD harus tetap berjalan pada saat pandemi seperti ini, Bu? Itu fungsinya apa? Karena kan mungkin juga anak-anak kecil itu banyak yang ya lari-lari yang kemana-mana, bermain sendiri. Kenapa harus tetap berjalan? Untuk apa gitu loh, Bu? Ya tetap harus berjalan, kita untuk melanjutkan, untuk meneruskan pembelajaran yang sudah kita berikan di semester berikutnya, Mas. Jadi supaya tidak terputus itu, karena kan kita mengajarkan anak itu harus continue ya, habit gitu, harus menerus seperti itu. Jadi tidak bisa sekali kita beri misalkan stimulus untuk mewarnai, misal anak bisa langsung selesai, anak langsung bisa jadi hari itu, mungkin mewarnainya masih meletot segala macam, masih keluar garis atau tidak penuh gitu ya. Nah itu kan kita di hari berikutnya, misalkan di jadwal berikutnya ada mewarnai lagi, mungkin nanti hasilnya lebih baik. Nah kalau tidak kita lanjutkan di masa pandemi, takutnya nanti yang sudah kita istilahnya kita sudah latihkan, kita sudah berikan mereka untuk berlatih di sekolah itu akan terhenti. Jadi tetap harus ada, meskipun dengan kondisi pandemi belajarnya dari rumah. Jadi bu guru di sekolah atau bu guru dari rumah, anak-anak dari sekolah, anak-anak di rumah, seperti itu. Jadi tetap harus dijalankan supaya apa yang sudah kita berikan rangsangan stimulusnya itu tetap bisa berjalan dengan baik itu untuk anak itu. Terus ini kemungkinan pertanyaan terakhir, terus siapa yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, guru atau bantuan dari luar? Misal ini kan membutuhkan internet, wifi atau kuota, ini itu ada bantuan nggak dari luar? Ya. Untuk itu ada bantuan yang berpartisipasi tentunya yang paling utama, karena ini sekolahnya non formal ya Mas. Sekolahnya formal tentu saja dari orang tua, dari orang tua. Kemudian kalau untuk kuota itu ada bantuan sih dari ini tentang BOP, itu biaya operasional itu ada. Oke Bu, itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih waktunya. Kemudian ini ada beberapa contoh, boleh diperlihatkan Bu? Ya, ini contoh yang kita berikan ke anak setiap bulannya. Di situ ada juga untuk seperti ini untuk mewarna ya, seperti ini untuk menempel. Jadi ini sudah kita latihkan ketika belum daring. Jadi sebelum masa pandemi itu sudah kita latihkan di semester yang lalu. Jadi tentu saja meskipun pandemi ya tetap harus kita ajarkan, harus kita latihkan. Kita kirim ini ke orang tua mengambil tugas ini sebulan sekali dan mengumpulkan tugas yang bulan yang lalu itu, supaya tidak terputus, supaya stimulasi tadi tidak terputus ya. Jadi juga untuk kegiatan fisik seperti ini ya, ini biasanya kalau tidak pandemi kita lakukan juga, misalkan menyiram tanaman di sekolah. Nah itu kita lakukan juga di rumah. Jadi kegiatan pandemi ini di masa pandemi tetap harus ada supaya stimulus tadi tidak terputus anak-anak. Jadi tujuan goalnya untuk anak-anak supaya kemampuan anak-anak itu terus ada, meskipun tetap bisa berkembang berkembang meskipun dibatasi, kita tidak bisa ketemu secara langsung ya gitu. Anak-anak sebetulnya sudah kangen, tapi kita harus mematuhi Mas
itu juga untuk kebaikan kita bersama. Itu saja. Ya, sekian dari pertanyaan dari saya dan mungkin ada contoh ini dari Ibu. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.